warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang karya monumental ilmuwan muslim pada dalam bidang iptek masa kejayaan Islam di Spanyol. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Cynthia Zahara dengan saya sendiri, ada Adisti Anastasia Nasution, ada Alivia Yusuf, ada Rifki Ahyar, ada Farhan Musaid, ada Dino Ramadan Saputra. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Adis Anastasia Nasution. Kepada Adis saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Dari pendahuluan, peradaban Islam di Spanyol menjadi suatu fenomena sejarah yang tidak hanya memperkaya keberagaman budaya dan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan peradaban di wilayah Eropa. Sejarah panjang ini mencakup periode yang dimulai dengan kedatangan Islam di Spanyol pada abad ke-8 Masehi dan melibatkan transformasi luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ilmiah. Awalnya Islam tiba di wilayah Spanyol pada masa kekuasaan Daulah Umayyah pada tahun 711 Masehi, membawa serta semangat intelektual dan keilmuan yang menjadi pionir bagi peradaban di Eropa. Kehadiran Islam di Spanyol tidak hanya menciptakan pusat-pusat keilmuan yang gemilang, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan seni, arsitektur, dan sistem sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, peradaban Islam di Spanyol mengalami berbagai tantangan dan perubahan dinamis. Konflik politik, perubahan kekuasaan, dan interaksi budaya dengan bangsa-bangsa lain menjadi faktor-faktor penentu dalam evolusi peradaban ini. Melalui pendekatan multidimensional, jurnal ini akan membahas perubahan-perubahan kritis dalam peradaban Islam di Spanyol, merinci kontribusinya terhadap perkembangan intelektual dan kemajuan yang berlanjut hingga periode Renaissance di Eropa. Dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 7 abad, kekuasaan Islam di Spanyol mencapai puncak kejayaan yang menghasilkan prestasi luar biasa. Pengaruhnya yang tidak hanya mempengaruhi Eropa, tetapi juga membawa dampak pada kemajuan global yang lebih kompleks. Salah satu aspek yang mencolok dari kemajuan tersebut adalah kemajuan intelektual yang menjadikan Spanyol sebagai pusat kegiatan ilmiah yang subur. Melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu kejayaan peradaban dibagi menjadi 3, yaitu kejayaan intelektual. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu kejayaan peradaban dibagi menjadi 3, yaitu kejayaan intelektual, kemegahan pembangunan fisik, faktor-faktor pendukung kejayaan. Kejayaan intelektual dibagi lagi menjadi 5, yaitu filsafat, sains, tasawuf, musik, dan kesenian, bahasa, dan sastra. Filsafat, tokoh pertama yang mencorakkan perjalanan filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Asyaik, lebih dikenal sebagai Ibnu Bajjah. Lahir di Saragossa dan berpindah ke Seville serta Granada, Ibnu Bajjah meneliti aspek filsafat yang bersifat etis dan estekologis. Tokoh utama yang kedua Abu Bakar Ibnu Tafil, lahir di Wadi Asi sebelah timur Granada, dan wafat pada tahun 1185 Masehi. Selain menulis dalam bidang kedokteran dan astronomi, karyanya yang paling terkenal adalah Hai Ibnu Yazhan. Karya ini menjadi tonggak dalam perkembangan pemikiran filsafat di Spanyol. Sains. Dalam bidang sains, pada ilmu kedokteran pengetahuan medis berkembang melalui sumbangan tokoh-tokoh seperti Ahmad bin Isbas dan Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far. Mereka mencapai keahlian dalam bidang obat-obatan, mencerminkan tingkat pemahaman yang mendalam tentang kesehatan. Tasawuf. Kejayaan peradaban Islam di Spanyol dalam bidang tasawuf mencapai puncak kejayaan dengan kontribusi luar biasa dan tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi. Pemikiran tasawuf di Spanyol mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan pengembangan klasifikasi tasawuf falsafi oleh Ibnu Arabi. Hasan Ibnu Nafi yang dikenal dengan julukan Jaryab. Jaryab tidak hanya ahli dalam bermain musik, tetapi juga memiliki kemampuan mengubah lagu yang memukau. Keahliannya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mendidik anak-anaknya, termasuk baik anak laki-laki maupun perempuan, serta budak-budaknya. Bahasa dan sastra.
Pada bidang bahasa dan sastra, terdapat dua tokoh terkenal, yaitu Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Zubaidi dan Ali Ibnu Hazam. Al-Zubaidi yang pernah diangkat sebagai pengawas pendidikan oleh Al-Hakam menyumbangkan karyanya yang utama berupa daftar klasifikasi ahli tata bahasa dan biologi. Di sisi lain, Ibnu Hazam seorang pujangga besar dengan pemikiran murni, menciptakan karya-karya monumental yang melibatkan sejumlah besar jilid buku. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Taub Al-Hamamah atau Kalung Merpati, sebuah antologi syair-syair cinta yang memuja konsep cinta platonis. Kemegahan pembangunan fisik. Orang memperkenai pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Kalau dam digunakan untuk mencegah curah air, waduk dibuat untuk konfirmasi pengaturan hidrolik. Itu dibangun dengan perkenalan roda air asal Persia yang dinamakan Naur, Spanyol Roninia. Namun pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, taman-taman. Di antaranya pembangunan yang megah adalah Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Zafairiyah di San Saragossa, Tembok Telodo, Istana Makmun, Masjid Selvilek, dan Istana Al-Rahma di Granada. Faktor-faktor penduduk kejayaan Spanyol Islam. Kemajuan yang sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Adab Abraham Al-Dahi, Abdul Ar-Rahman Al-Wahid, dan Abdul Rahman Al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang memperkegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penghanut agama Kristen dan Yahudi. Oke, kesimpulan dari materi kami adalah kejayaan peradaban Islam di Spanyol mencapai puncak melalui keanekaragaman masyarakat, peran pemimpin yang kuat, toleransi beragama, hubungan. Kesimpulan dari materi kami adalah kejayaan peradaban Islam di Spanyol mencapai puncak melalui keanekaragaman masyarakat, peran pemimpin yang kuat, toleransi beragama, hubungan budaya Timur Barat, dan kompetisi antar dinasti. Meskipun terjadi perpecahan politik, periode ini dianggap sebagai puncak kemajuan ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel, dan Averroes menjadi pionir dalam kemajuan filsafat Spanyol. Sementara di bidang tasawuf, kontribusi Ibnu Arabi mencapai puncak kejayaan. Dalam sains, 511 ilmu kedokteran, astronomi, dan kimia berkembang pesat, menciptakan fondasi ilmiah yang mempengaruhi perkembangan pengetahuan global. Bidang sejarah, geografi, musik. Sementara di bidang tasawuf, kontribusi Ibnu Arabi mencapai puncak kejayaan. Dalam sains, 511 ilmu kedokteran, astronomi, dan kimia berkembang pesat, menciptakan fondasi ilmiah yang mempengaruhi perkembangan pengetahuan global. Bidang sejarah, geografi, musik, kesenian, bahasa, sastra, dan pendidikan juga turut mengukir prestasi luar biasa, menjadikan peradaban Islam di Spanyol sebagai warisan berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.